Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjut lagi ngaji kita, belajar bersama kita setiap malam Kamis. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah paradok materi. Paradok materi itu, mari pinter-pinter menyikapi harta dan materi. Banyak orang salah sikap. Ada yang anti sama sekali, ada yang mengandalkan materi. Ini dua-duanya negatif, kata Hamka. Jadi seperti tadi loh, gaya platonik yang anti materi, atau gaya Aristoteles yang sangat peduli dengan materi. Terus digabung, memang paradoks sih. Tapi jangan hidup hanya mengandalkan materi. Memang dia menggoda, tapi jangan diandalkan. Meskipun tidak diandalkan, juga jangan ditinggalkan. Kita perlu materi. Kita perlu harta. Jadi kata Hamka begini, kalau ada orang yang hanya mengandalkan materi untuk bahagia, dia ini orang yang tertipu. Jadi biasanya orang yang mengandalkan materi untuk bahagia adalah orang yang belum kaya. Orang yang sudah kaya biasanya akan sadar bahwa ternyata kekayaan itu bukan sumbernya kebahagiaan. Hamka menyatakan begini di bukunya, sebagian orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu letaknya pada harta. Akan tetapi yang berpikir begini adalah orang yang putus asa dalam kemiskinannya. Hendak menjadi kaya tapi selalu gagal. Kadang dirundung rasa mencapai kesenangan, padahal tak diperoleh kesenangan lantaran kehilangan kebahagiaan. Pendapatnya tak didengar lantaran ia miskin. Karena itu diputuskannya lah bahwa bahagia itu ada pada uang, bukan lainnya. Kaidah ini berasal dari hati yang kecewa. Jadi kalau ada orang bilang, lah sudahlah, apa-apa itu kalau pengen bahagia ya apa ya harta, atau ya intinya duit lah, nggak usah dibahas susah-susah, intinya duit bahagia itu. Orang yang bilang begini biasanya masih belum punya banyak duit. Jadi maka dia bilang begitu. Buktinya apa? Orang yang kaya raya, uangnya banyak, biasanya justru dia baru sadar ternyata bukan itu intinya. Hamka membeli ilustrasi begini, coba dicek ya. Kadang-kadang ada orang miskin, kemudian dia bercita-cita kaya. Dalam bayangannya, kalau saya kaya bisa melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Ternyata begitu kaya beneran, tidak jadi kebaikan ini, kebaikan itu. Dia malah jadi sombong, jadi pelit. Itu juga ada kalimat, itu bukan dari saya loh ya, dari beliau. Ada negarawan yang ketika jadi anggota parlemen berjanji akan menolak segala kezaliman. Tapi setelah jadi presiden atau perdana menteri, justru dia sendiri yang menzalimi rakyatnya. Jadi banyak orang yang kalau belum sukses bayangannya luar biasa. Tapi begitu sukses beneran, yang ada di bayangan yang baik-baik tadi tidak jalan. Termasuk orang kaya tadi. Teman-teman mungkin lihat
Apa kasus ini, kok saya kaya tak sumbang itu semua uang saya tak kasih. Kaya apa kan ngono? Karena kamu tidak kaya. Besok kamu kaya beneran, tidak jaminan kamu seperti yang kamu bayangkan tadi. Ini yang disebut kekayaan itu sering menipu. Jangan tertipu. Tapi juga jangan ditinggalkan, karena kita perlu. Ada kalimat begini dari Hamka. Sekian lamanya umat Islam membenci dunia. Ini mengkritik kita. Tidak menggunakan kesempatan sebagaimana yang lain. Lantaran itu mereka jadi lemah. Akan berkorban, tidak ada yang dikorbankan. Karena harta benda dunia telah dibenci. Akan berzakat, tidak ada yang dizakatkan. Karena mencari harta dikutuk. Orang lain maju dalam lapangan penghidupan, mereka mundur. Dan bila ada yang berusaha mencari harta benda, mereka dikatakan telah jadi budaknya dunia atau orang dunia. Kita sering begitu. Kalau ada orang kaya dicurigai. Ada orang berusaha keras untuk mendapat penghasilan. Wah, kamu kok mikir dunia saja. Kita sering mengkritik begitu. Hidup ini yo akhirat. Ngapain mikir yang dunia-dunia? Padahal dalam agama banyak hal yang kita perlu harta, perlu dunia. Tapi kita sering mengidealkan justru jauh dari dunia. Ini yang dikritik oleh Hamka. Mungkin antara lain kita tidak maju-maju ya, kita sulit menyikapi paradok materi tadi secara tepat. Nah, sikap yang tepat bagaimana? Kata Hamka, jalanilah kehidupan ini, penuhi keinginan, tapi dapatkan seperlunya saja. Karena jiwa kita itu hanya membutuhkan yang perlu saja, agar tetap dalam keadaan sehat. Jadi, berharta oke, punya hal-hal duniawi oke, tapi kalau bahasa Jawanya, tapi jangan kedunyan. Kedunyan itu ya terikat oleh dunia dan hartanya. Hidup hanya mengandalkan hartanya. Penuhi saja sesuai batasnya. Jadi tidak harus berlebihan. Kuncinya di situ. Jangan meninggalkan materi, tapi juga jangan diperbudak oleh materi. Kalau ingin bersedekah, bersedekahlah. Kalau ingin menabung demi masa depan, menabunglah. Tapi jangan boros, juga jangan pelit. Hari ini ada istilah yang populer, frugal living. Dulu kita pernah membahas minimalisme. Jadi kita itu sebenarnya untuk diri kita sendiri butuhnya tidak terlalu banyak. Baju itu mungkin dulu saya ceritakan, sebenarnya 3 saja cukup. Baju 3 itu yang satu dipakai, yang satu di lemari, yang satu dicuci. Nanti yang dicuci dipakai, yang dipakai dicuci, yang sudah dicuci di lemari. Muter gitu terus bisa. Tapi kan beda kalau anak kos ya. Baju Pak, ada yang dipakai, yang sudah dipakai dicendelkan, ngambil di lemari. Nanti kalau sudah bosan yang dipakai, yang dicendelkan dipakai lagi. Tidak ada fase nyucinya, pokoknya dipakai kontakan tuh. Baik, iyalah. Dunia penting, tapi dunia adalah, kalau bahasa Arab itu mazro'atul akhirah. Dia adalah ladang, media untuk kita bisa bahagia di akhirat. Jadi kebahagiaan kita di dunia adalah modal bagi kebahagiaan kita di akhirat. Semakin kuat dunia kita, harusnya semakin menjanjikan kebahagiaan di akhirat.